Aku udah spend kurang lebih 5-6 jutaan dan alhamdulillah sudah tembus penjualan 100 ekor. Jadi sekitar 100 ekor lebih untuk hari ini. Ya, sebagai peternak atau petani saat ini seharusnya memang harus melek digital ya, karena banyak sekali peternak-peternak itu yang stuck, bingung menjualkan. Mungkin sudah bisa di tahap bagaimana memproduksi dombanya, tapi di sisi lain bingung nih, cari marketnya itu seperti apa. Nah, dengan Meta Ads ini kita itu bisa menjangkau luas, bahkan nggak cuma di Jogja, bahkan se-Indonesia pun sebenarnya bisa terjangkau. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rofi. Saat ini menjalani usaha bareng bapak saya, bisa disebut sebagai bisnis bareng keluarga, yang dimana kalau bapak saya yang menjalani operasionalnya, menjalankan operasional di domba, di peternakan domba. Kalau saya sebagai marketing yang membantu bagaimana menjualkan hasil ternak. Jadi saya lebih fokus di penjualan, di marketing, dan karena saya punya basic digital marketing dari 2025 itu saya fokus di Meta Ads. Jadi saya berpikir bagaimana domba-domba yang kita pelihara ini bisa terjual di online ataupun tanpa harus ibaratnya konvensional lah. Kebanyakan kan orang jual domba ya mikirnya ke tetangga. Nah, kalau saya mikirnya gimana domba ini bisa terjual semakin luas lah, khususnya di DIY. Karena sebelumnya kebutuhan di DIY ini kan umat muslim kan banyak ya. Ada banyak jutaan orang umat muslim yang ada di Jogja ini. Nah, saya yakin potensinya untuk penjualan domba itu pasti bagus gitu. Mungkin mindsetnya Bapak masih bagaimana menjual domba itu di sekitaran rumah dulu lah, maksudnya secara konvensional. Nah, kalau saya mindsetnya dari awal udah bagaimana domba-domba ini bisa dipublish di media sosial. Maka saya langsung bikin akun Instagram, akun TikTok. Nah, saya awalnya cuman sharing tentang keseharian sebagai peternak domba. Bagaimana menangani domba ketika mencret, misalkan seperti itu. Terus bagaimana supaya domba ini sehat dengan cara dicukur bulunya. Nah, itu semua kegiatan di kandang itu kita abadikan di Instagram dan juga TikTok. Nah, itu sebagai awal mula untuk kita bangun branding dulu, bangun trust, sebelum akhirnya kita bikin yang lebih spesifik lagi karena menjelang kurban waktu itu kita bikin iklan. Nah, memang kita sebenarnya karena saya juga basicnya digital marketing, dijual domba kurban ini kita itu sebenarnya nggak sekedar cuma jualan domba, tapi menjual value. Nah, apa sih yang bisa kita ambil value dari domba kurban ini? Nah, ternyata problematika umat Islam saat ini yang belum bisa kurban itu karena merasa berat di awal ketika beli domba kurban. Nah, makanya kita coba value kita adalah bagaimana bisa DP dulu, terus sisanya bisa dicicil sampai hari H. Nah, itu alhamdulillah respon masyarakat itu bagus. Jadi banyak yang hamil 3 bulan itu udah mulai DP, udah bisa pada nyicil, sehingga sampai hari H itu bisa lunas dengan rasa ringan. Jadi kurbannya itu nggak berat, jadi ibadah ringan gitu, karena bisa dicicil gitu. Ya, sebagai peternak atau petani saat ini seharusnya memang harus melek digital ya, karena banyak sekali peternak-peternak itu yang stuck, bingung menjualkan. Mungkin sudah bisa di tahap bagaimana memproduksi dombanya, bisa mungkin bang pakan sudah ready, terus ibaratnya pandang udah besar, dombanya juga udah banyak, tapi di sisi lain bingung nih cari marketnya itu seperti apa. Nah, dengan Meta Ads ini kita itu bisa menjangkau luas, bahkan nggak cuma di Jogja, bahkan se-Indonesia pun sebenarnya bisa terjangkau. Nah, tinggal mau seperti apa konsepnya, misalkan mau kurban atau akikah ataupun pembibitan. Nah, itu sebenarnya bisa di-up di media sosial ataupun khususnya di Meta Ads. Karena dengan Meta Ads itu benar-benar bisa menjangkau semua wilayah sesuai dengan targetnya. Kalau yang domba kurban ini yang kita lakukan memang fokus ke DIY saja, karena kita masih berpikir bagaimana akomodasinya untuk mengantarkan. Karena dengan fokus ke DIY saja saat ini udah kewalahan kami pun. Karena sebenarnya tahun kemarin itu, tahun 2005 itu waktu Idul Adha H+1, H+2 itu juga masih ada orderan terus, tapi kita udah mentok, kandangnya udah nggak muat. Jadi sebenarnya kalau dipaksain terus itu masih bisa, tapi kita paham kapasitas kami gitu. Oke, dalam iklan di Meta Ads, mungkin saya lebih spesifik di domba kurban. Yang pertama adalah dicari value-nya dulu. Apa sih value-nya dari domba kurban kami atau peternakan kami. Nah, setelah ketemu, barulah cari hook yang memang sekiranya kena nih. Misalkan problem ataupun biasanya hook kan ada juga, misalkan tentang
aku bikin video ads. Nah itu bagaimana orang itu langsung ngeh dengan apa yang kita jual. Nah salah satu yang aku pakai hook ini adalah kamu pengen punya domba kurban dengan uang 500.000 saja. Nah tapi padahal di akhirnya, nah kamu bisa dapetin uang domba kurban dengan uang 500.000, tapi ibaratnya sisanya dicicil sampai hari H. Nah itulah yang bikin orang membeli di kami, karena ibaratnya kok bisa sih dengan uang 500.000 bisa dapat domba kurban. Oh ternyata bisa dicicil. Akhirnya tanya-tanya di WhatsApp, penjelasannya seperti ini. Kita berikan gratis perawatan sampai hari H, kita berikan gratis pengiriman sampai lokasi, bahkan kita juga support bantu titip domba praktis. Jadi kita bisa bantu salurkan ke wilayah-wilayah pelosok, juga mungkin di pondok ataupun di panti asuhan. Jadi alhamdulillah kemarin pun kita ada distribusi ke pelosok itu sekitar 12 sampai 15 ekor. Nah, itu kita bagikan di wilayah Girimulyo, Samigalo, terus di Kalibawang, Kokap. Nah itu kita bantu salurkan ke wilayah yang di sana masih minim kurban. Jadi awal mula itu sebenarnya saya fokusnya itu di organik di TikTok. Terus bagaimana cara dapetin followers, aku iklan ads juga dapetin followers banyak. Cuman ternyata dampak penjualan di TikTok itu malah kurang saya rasa. Terus ketika iklan yang berbau, misalkan penjualan hewan itu dibatasi ataupun dianggap pelanggaran. Nah akhirnya saya berpikir, oh ini tak coba bikin landing page. Jadi akhirnya saya bikin landing page, terus saya iklankan di Meta Ads, khususnya di Instagram sama Facebook. Jadi penjualan yang paling bagus saat ini malah lewat Facebook dan Instagram. Jadi sekarang itu Meta Ads itu nggak fokus pada interest, nggak fokus pada umur dan lain sebagainya. Tapi Meta Ads itu lebih fokus kepada AI-nya Meta itu melihat dari konten. Jadi kontennya itu isinya apa sih? Nah, contoh yang saya pakai itu kemarin talentnya itu kebetulan itu tuh pakai kaos PSS Sleman nih, nggak sengaja. Nah, ternyata alhamdulillah nih penjualan tuh masuk dari orang-orang Sleman. Nah, artinya konten yang kita buat itu berpengaruh sama audiens. Nah, bisa jadi nanti kalau kita pakai kaos Persiba, nanti yang beli orang-orang Bantul. Ya, jadi kemarin tuh nggak sengaja itu temen saya, talentnya pakai kaos PSS. Jadi algoritmanya kan menyerang orang-orang Sleman nih. Jadi iklan saya itu tayang banyak banget di daerah Sleman, sehingga banyak penjualan dari daerah Sleman. Padahal kami tinggalnya di Kulon Progo. Sebenarnya tahun kemarin itu kita itu iklan spend itu nggak banyak mas, paling cuma 1-2 jutaan aja. Nah, jadi kita tahun kemarin memang nggak maksimal di iklan, karena memang kita fokus di organik sama ditambah relasi-relasi seperti yayasan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah cuman tahun ini saya coba dari awal lagi, hamin 4 bulan itu kita iklan per harinya itu 100.000. Nah jadi dari sebelum Ramadan itu kita udah tes, cobalah ngetes iklan, oh ternyata udah ada yang masuk nih. Justru malah akhir-akhir mendekati hari H ini, hamin 1 bulan ini iklannya itu masih semakin mahal. Jadi ibaratnya yang waktu Ramadan aku ngiklan 100.000 itu dapat 15 sampai 20 lead yang masuk. Nah cuman kalau saat ini paling 100.000 cuma dapat 5 sampai 10 WA yang masuk. Artinya mungkin semakin kesini banyak kompetitor juga, banyak teman-teman yang mulai iklan Meta Ads. Tapi sebenarnya paling potensial itu sebenarnya hamin 4 bulan sebelum banyak orang yang iklan. Jadi kita mulai duluan start. Untuk sampai titik ini di hamin 30 ini, 30 hari, aku udah spend kurang lebih 5-6 jutaan. Dan alhamdulillah sudah tembus penjualan 100 ekor. Jadi sekitar 100 ekor lebih untuk hari ini. Bahkan ini juga ada tambahan dari beberapa yayasan yang belum kita layani, ada 25 ekor sampai 30 ekor. Menurut saya itu digital marketing itu penting banget mengenalkan produk kita, sebenarnya nggak cuma di domba ya. Jadi produk apapun itu ketika dibuat dengan konten yang menarik, terus diiklankan, saya kira akan banyak peminatnya. Kalau mau belajar Meta Ads, sharing-sharing aja sih, karena saya nggak buka kelas Meta, jadi cuma sharing-sharing aja sih. Mungkin para peternak mau tanya-tanya tentang Meta Ads, bisalah ke WA saya ke 0858 68 59 288 atau di Instagram saya abdurrofi.id. Nah kalau pesan domba ke nomor itu tadi juga bisa, ataupun langsung ke Instagramnya @rosifarmjogja gitu.